Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rashid. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penduduk, kependudukan, dan teori-teori kependudukan. Penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografis tertentu dan ruang tertentu. Sedangkan kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan struktur, jumlah, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, kematian, perkawinan, kehamilan, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta pertahanan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya adalah teori-teori kependudukan. Secara garis besar, teori kependudukan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah teori Malthus, yang kedua adalah teori Marxis, yang ketiga adalah teori Neo-Malthus, yang keempat adalah teori teknologi, dan yang kelima adalah teori transisi demografi. Pertama, teori Malthus. Teori Malthus dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Malthus merupakan orang pertama yang mengemukakan teori tentang kependudukan. Pendapat yang dikemukakan Malthus yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan jumlah bahan makanan. Akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara jumlah penduduk dengan jumlah bahan makanan. Yang kedua adalah teori Marxis. Teori Marxis dikemukakan oleh Karl Marx dan Fred Engels. Teori Marxis tidak sependapat dengan teori Malthus, karena teori Malthus dianggap tidak sesuai dengan nurani manusia. Dasar pendapat Marxis yaitu bahwa manusia dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dan teori Marxis berpendapat bahwa tekanan penduduk di suatu negara bukan disebabkan oleh tekanan bahan makanan, melainkan tekanan pada kesempatan kerja. Yang ketiga adalah teori Neo-Malthus. Teori Neo-Malthus mendukung teori Malthus, namun lebih bersifat radikal, di mana sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara preventif check, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang keempat adalah teori teknologi. Teori teknologi dikemukakan oleh Herman Kahn. Teori ini muncul untuk menolak pandangan Malthus yang pesimis dalam melihat perkembangan dunia. Herman Kahn berpendapat bahwa teknologi yang maju akan mampu melakukan pemutaran ulang terhadap nasib manusia pada suatu masa yang disebut era substitusi. Yang kelima adalah teori transisi demografi. Teori transisi demografi terjadi dari tingkat pertumbuhan penduduk tinggi ke tingkat pertumbuhan rendah dengan beberapa tahap. Yang pertama, masyarakat praindustri. Yang kedua, tahap pembangunan awal. Yang ketiga, tahap pembangunan lanjutan. Dan yang keempat adalah tahap kestabilan dan kemantapan. Nama saya Aulia Rahman, NIM 1908531. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Nah, yang pertama itu adalah kelahiran. Nah, fertilitas atau kelahiran ini merupakan istilah demografi yang mengindikasi jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Semakin muda seorang wanita tersebut menikah, maka semakin besar kemungkinan wanita tersebut memiliki anak. Nah, pengukuran fertilitas ini lebih kompleks dibandingkan dengan mortalitas. Nah, karena seseorang dapat melahirkan bayi lebih dari satu kayak gitu, lebih dari satu juga dalam jumlah yang banyak dibandingkan kematian yang hanya sekali.
Nah, adapun faktor pendorong kelahiran itu ada 4. Yang pertama adalah anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, yang kedua sifat alamiah yang dimiliki manusia untuk melanjutkan keturunan. Ketiga itu terjadinya pernikahan usia dini atau usia muda. Yang keempat adalah pengaruh dari sosial budaya. Nah, lalu juga ada beberapa anggapan bahwa anak laki-laki itu lebih tinggi nilainya kayak gitu dibandingkan anak perempuan, sehingga kebanyakan saat seorang keluarga belum mendapatkan anak perempuan, mereka akan terus berusaha supaya melahirkan anak laki-laki. Nah, terus juga adanya penilaian terhadap yang tinggi terhadap anak, sehingga bagi keluarga yang belum memiliki anak akan terus berupaya untuk memiliki anak. Nah, selanjutnya adalah faktor penghambat kelahiran atau disebut dengan antinatalitas. Nah, kalau tadi prenatalitas sudah saya jelaskan. Nah, antinatalitas ada beberapa. Yang pertama itu adanya program keluarga berencana. Juga kemajuannya di bidang iptek dan obat-obatan. Lalu ada peraturan pemerintah yang membatas tentang tunjangan anak bagi PNS, juga UU Perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan, juga adanya penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan karir, lalu adanya perasaan malu bila memiliki anak banyak. Yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Nah, kematian ini merupakan terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu kayak gitu. Angka kematian itu juga terdiri atas angka kematian bayi atau AKB, angka kematian balita atau AKBA, dan angka kematian ibu atau AKI. Nah, adapun faktor pendorong kematian atau promortalitas yang pertama adalah adanya wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung, dan wabah-wabah lainnya. Selanjutnya adanya bencana alam. Yang ketiga tentang kesehatan kayak gitu. Di mana manusia memiliki kesadaran untuk meningkatkan kesehatan yang kurang. Nah, lalu adanya peperangan dan kecelakaan, juga adanya kondisi lingkungan yang mencemari seperti krisis air. Nah, sedangkan faktor penghambat kematian atau antimortalitas yang pertama adalah tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. Nah, lalu negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan, adanya kemajuan di bidang iptek, juga kedokteran, sehingga memiliki berbagai macam obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu adanya pemahaman agama yang kuat dari masyarakat. Nah, yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, faktor penyebab migrasi biasanya dikategorikan karena dua hal, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong kayak gitu. Ada beberapa orang yang bermigrasi karena merasa tertarik pada sebuah daerah kayak gitu. Nah, ada juga yang masyarakat yang bermigrasi atau berpindah dari suatu wilayah ke wilayah itu karena memiliki dorongan kayak gitu. Misalnya karena karena wilayah asal mereka memiliki kekurangan dan mereka membutuhkan biaya kebutuhan hidup yang lebih besar dari yang ada di wilayah mereka. Antinatalitas ada beberapa. Yang pertama itu adanya program keluarga berencana. Juga kemajuannya di bidang iptek dan obat-obatan. Lalu ada peraturan pemerintah yang membatas tentang tunjangan anak bagi PNS, juga UU Perkawinan yang membatasi dan mengatur usia pernikahan, juga adanya penundaan usia pernikahan karena alasan ekonomi, pendidikan, dan karir, lalu adanya perasaan malu bila memiliki anak banyak. Yang kedua adalah mortalitas atau kematian. Nah, kematian ini merupakan terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu kayak gitu. Angka kematian itu juga terdiri atas angka kematian bayi atau AKB, angka kematian balita atau AKBA, dan angka kematian ibu atau AKI. Nah,
Adapun faktor pendorong kematian atau promortalitas yang pertama adalah adanya wabah penyakit seperti demam berdarah, flu burung, dan wabah-wabah lainnya. Selanjutnya adanya bencana alam. Yang ketiga tentang kesehatan kayak gitu. Di mana manusia memiliki kesadaran untuk meningkatkan kesehatan yang kurang. Nah, lalu adanya peperangan dan kecelakaan, juga adanya kondisi lingkungan yang mencemari seperti krisis air. Nah, sedangkan faktor penghambat kematian atau antimortalitas yang pertama adalah tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat yang sudah baik. Nah, lalu negara dalam keadaan aman dan tidak terjadi peperangan, adanya kemajuan di bidang iptek, juga kedokteran, sehingga memiliki berbagai macam obat yang bisa menyembuhkan penyakit. Lalu adanya pemahaman agama yang kuat dari masyarakat. Nah, yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, faktor penyebab migrasi biasanya dikategorikan karena dua hal, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong kayak gitu. Ada beberapa orang yang bermigrasi karena merasa tertarik pada sebuah daerah kayak gitu. Nah, ada juga yang masyarakat yang pindah, yang bermigrasi atau berpindah dari suatu wilayah ke wilayah itu karena memiliki dorongan kayak gitu. Misalnya karena karena wilayah asal mereka memiliki kekurangan dan mereka membutuhkan biaya kebutuhan hidup yang lebih besar dari yang ada di wilayah mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai masalah-masalah kependudukan yang ada di Indonesia. Pertama, meningkatnya jumlah dan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat, yakni peringkat keempat di dunia setelah Cina, India, Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 yang dirilis pada bulan September 2020 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa. Sedangkan pada bulan Desember 2020 yang dirilis oleh Kemendagri, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa. Selama tahun 2010 sampai 2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,25%, melambat dibandingkan periode tahun 2000 sampai 2010 yang mencapai 1,49%. Kemudian permasalahan kependudukan yang kedua adalah beban ketergantungan tinggi. Secara umum terdapat 3 model bentuk piramida penduduk, yaitu yang bersifat ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Dari waktu ke waktu, negara Indonesia mengalami perubahan bentuk piramida penduduk dan pada saat ini berada dalam model bentuk yang bersifat ekspansif, atau sebagian besar penduduk berada dalam kelompok usia muda yang didominasi oleh generasi Z, yaitu generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012. Dengan bentuk penduduk usia muda, maka konsekuensinya adalah beban ketergantungan atau dependency burden or ratio, yaitu jumlah penduduk yang belum mandiri atau di bawah usia 15 tahun ditambah dengan penduduk lansia atau yang berusia 65 tahun ke atas ditanggung oleh penduduk usia produktif atau yang usianya 15 sampai 64 tahun. Kemudian permasalahan kependudukan yang ketiga yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Dalam hal persebaran penduduk, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di
wilayah Pulau Jawa atau sekitar 151,6 juta jiwa, di mana yang tertinggi tinggal di Provinsi Jawa Barat, yakni mencapai 48,27 juta jiwa. Persebaran penduduk yang timpang antar wilayah merupakan dampak dari kesenjangan pembangunan jika dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia. Perbedaan konsentrasi dan persebaran penduduk mengakibatkan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemerataan pembangunan. Hal ini seringkali membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan atau kesenjangan pertumbuhan ekonomi. Dan dalam hal ini pemerintah harus lebih tajam lagi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab, tren, dan karakteristik migrasi internal dan distribusi geografisnya untuk mencegah adanya ketimpangan persebaran penduduk antara kota dan desa, juga untuk meminimalisir perbedaan ketimpangan antara pembangunan yang sudah berjalan di kota dan pembangunan yang sedang berjalan di desa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi-solusi dari permasalahan kependudukan di Indonesia. Nah, sebenarnya solusi-solusi di sini sudah dilaksanakan oleh pemerintah, namun memang belum maksimal. Di sini ada 5 solusi. Yang pertama, untuk masalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk ini bisa diatasi dengan adanya program keluarga berencana. Nah, dengan adanya program keluarga berencana ini akan menekan kelahiran dalam penduduk dan akan menekan laju pertumbuhan yang penduduk yang semakin tahun semakin meningkatnya. Yang kedua, untuk masalah persebaran penduduk ini bisa diatasi dengan program transmigrasi ataupun dengan pembangunan intensif di wilayah timur, karena menurut data itu penduduk ini padatnya itu lebih di wilayah barat, yaitu terutama di Pulau Jawa. Nah, dengan adanya program transmigrasi ini persebaran penduduk itu akan lebih merata. Yang ketiga, untuk masalah tingkat pendidikan yang rendah ini akan diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan lebih merata di Indonesia. Tidak hanya daerah-daerah yang strategis saja atau di kota-kota saja, tetapi memang di daerah terpencil pun harusnya disediai fasilitas pendidikan yang lebih lengkap. Nah, yang ketiga, untuk masalah tingkat kesehatan yang rendah ini bisa diatasi dengan penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, RSUD, ataupun penyediaan fasilitas kesehatan gratis bagi rakyat kelas menengah ke bawah. Dan yang terakhir itu yang kelima, untuk masalah tingkat perekonomian atau tingkat pendapatan yang rendah ini bisa diatasi dengan optimalisasi peranan BUMN dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Nah, sehingga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak karena memang saat ini tingkat pengangguran di Indonesia itu sangat tinggi, dan juga bisa dengan penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Karena pada kenyataannya untuk perizinan usaha pun harus mengikuti tahap prosedur birokrasi yang sangat rumit, dan itu akan memberatkan para pelaku usaha dalam membuka usaha, dalam meminta izin untuk membuka usahanya. Sekian dan terima kasih.